UNESCO telah menetapkan wayang sebagai masterpiece of oral and intangible heritage of humanity atau karya kebudayaan yang mengagumkan di bidang cerita narasi dan warisan budaya yang indah dan berharga pada tanggal 7 November 2003. Sanggar Demes merupakan salah satu pelestarian wayang yang berada di Perum Desa Arjosari, RT 4, RW 1, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah yang didirikan oleh Ki Wiji Santoso pada tahun 2017. Demes berasal dari kata demen mangesti indeng seni, berarti berharap untuk suka berangan-angan yang positif tentang keindahan seni. Harapannya, dalam sanggar wayang Demes tidak hanya memberikan pelestarian pertunjukan wayang, tetapi juga memberikan rasa cinta seni budaya bagi generasi di masa mendatang. Sejarah sanggar Demes bermula ketika Ki Wiji Santoso bersama istri melaksanakan tirakat melek untuk menemukan suatu wadah yang besar dalam menampung pelestarian seni budaya terutama pedalangan, kerawitan, dan tari. Akhirnya, tahun 2017 Ki Wiji Santoso bersama istri sepakat dan sefrekuensi untuk mendirikan sanggar dengan tujuan memfasilitasi generasi muda dalam belajar seni pedalangan. Secara global latar belakang sebenarnya banyak, Mas. Banyak. Karena mungkin atas dasar kecintaan Pak Wiji sejak kecil terhadap seni budaya terutama gamelan dan wayang. Terus keprihatinan Pak Wiji melihat generasi yang semakin terkikis oleh berkembangnya zaman, budaya dari luar yang mengikis rasa kecintaan generasi terhadap seni tradisi. Terus kepedulian Pak Wiji terhadap generasi yang masih cinta, masih mau mengenal, akan tetapi keterbatasan fasilitas ataupun biaya itu yang melatar belakangi. Dan masih ada lagi latar belakang yang itu kaitannya dengan tentang keberadaan Pak Wiji di perumahan ini sebagai pendatang. Karena di awal Pak Wiji menempati perumahan ini kondisinya memang sangat memprihatinkan. Identik dengan di luar sana, pandangan masyarakat itu perumahan ini tempat kotor. Dalam arti tempat kotor, tempat orang menjalin hubungan di luar nikah. Makanya Pak Wiji memang sangat sangat vokal dalam hal pendatang baru yang itu bukan pasangan resmi. Itu Pak Wiji sangat vokal untuk bertindak supaya lingkungan sini bersih dari itu tadi. Ada maksud tujuan yang ingin mengangkat harga dirinya perumahan sini sebagai meskipun hanya pendatang, akan tetapi tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat luas. Pak Wiji perhatian tentang seni pedalangan terutama itu sebenarnya sudah sejak lama, karena ketika
Itu keponakan Pak Uji yang namanya Mas Dunung itu masih kecil. Terus di tahun 2014 Pak Uji beserta istri memang memulai mengadakan pelatihan terhadap warga masyarakat sekitar, dan itu tidak kami pungut biaya. Justru saat itu kami mementaskan anak-anak itu dengan biaya mandiri. Bukan hanya pentas kecil-kecilan, kan, tetapi saat itu pentas ya benar-benar pentas, karena mengundang tokoh masyarakat, warga sekitar, terus menggunakan sound system besar, menggunakan panggung besar juga. Konsumsinya juga bukan hanya konsumsi ringan, artinya juga ya yang jelas saat itu pentas bukan hanya pentas yang sederhana tahun 2014, dan sejak 2014 itu juga pentas itu Pak Wiji sudah menggunakan nama Sanggar Demes, dan Sanggar Demes kami kejawen, saya beserta Pak Wiji beserta istri itu sering tirakat melek di saat lingkungan sini masih sepi. Terus ini samping itu, deretan samping itu belum ada rumah, masih tumbuh-tumbuhan, terus yang jelas masih sangat sepi, amat sangat sepi. Pak Wiji sering tirakat melek bersama istri di depan sini. Terus ada sebuah mufakat antara Pak Wiji dan istri, bagaimana ketika kita nanti mempunyai sebuah wadah yang itu menampung generasi, kita bisa memberikan pelatihan di bidang seni, itu nanti kita beri nama Demes. Jadi itu ada seperti apa ya, sefrekuensi, artinya apa yang saya batin tentang nama Demes itu ternyata juga ada di dalam ibu istri saya itu. Dulunya Sanggar itu karena saking banyaknya anak itu setiap hari Senin sampai Jumat itu nanti kami jadwal. Hari Senin itu nanti ada siswa 2 yang masuk, 2 sampai 3, terus nanti hari Selasa juga demikian, sampai hari Jumat itu setiap harinya ada 2 atau 3 anak yang masuk. Lah nanti hari Minggunya itu nanti full anak-anak masuk semua latihan bersama, dan bersama. Terus awal 2019 itu sudah mulai mengukir prestasi, sudah mulai mendapatkan kejuaraan di dinas Kabupaten Sukoharjo maupun di Yogyakarta. Itu sudah mulai dapat prestasi anak-anak itu. Ya, terus berlatih tentang tari, pernah mengadakan sendera tari. Jadi anak-anak itu bisa dalang, bisa nabuh, terus bisa nari, bisa mewarnai wayang. Kurang lebihnya itu sampai sekarang ini sudah banyak kejuaraan yang itu diraih oleh anak-anak Sanggar Demes. Kurang lebihnya itu. Akhir 2019 kalau nggak salah ada COVID itu. Itu sebuah apa ya? Memang menjadi sebuah jembatan perubahan yang amat sangat signifikan bagi anak-anak Sanggar Demes.
Karena dengan adanya COVID itu anak-anak nggak ada yang sekolah, terus mereka di rumah juga mungkin nggak ada kegiatan sama sekali. Akhirnya menentukan mereka sepakat menetap di Sanggar dalam jangka waktu yang panjang. Selama COVID itu mereka ya paling 1 bulan itu pulang hanya sekali, itu pun nanti di rumah hanya semalam, nanti paginya balik lagi ke sini. Nah, selama di Sanggar padahal mereka aktivitasnya hanya belajar dan belajar. Nah, terus mengalami peningkatan yang memang sangat drastis anak-anak itu. Terutama skillnya menabuh itu, anak-anak itu kan sudah sepadan dengan senior itu. Bukan ukurannya anak mempunyai skill semahir itu. Terus akhirnya itu menjadi perhatian guru saya, ya kakak saya Pak Purbo, yang dosen pedalangan di situ. Anak-anak diminta untuk ngiringi Pak Purbo pentas semalam itu sempat viral itu dulu. Nah, terus itu juga menjadi magnet. Banyak dosen-dosen muda di isi Surakarta itu kan kenal dengan Mbak Wiji karena seumuran, meskipun bukan teman kuliah ataupun bukan teman sekolah, tapi memang sudah berteman akrab sebelumnya. Ya sudah, akhirnya seperti halnya Sanggar ini menjadi tempat jujukan, bahasa Jawa ini tempat jujukan mereka bermain. Wayang kulit banyak mengandung ajaran moral dan spiritual yang bisa dijadikan pedoman hidup dan bisa menjadi sarana untuk bersilaturahmi dan berbagi dengan sesama. Oleh karena itu, seni pertunjukan wayang harus dijaga kelestariannya, jangan sampai punah sehingga dapat menjadi warisan budaya yang adiluhung bagi generasi mendatang. Dengan demikian, Sanggar Demas perlu untuk dibina agar tetap eksis dan maju.